Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, di seputar info dan masih seputar info kasus Subang di Jalan Cagak, Jawa Barat, di mana yaitu kasus pembunuhan ibu dan anak yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Tentunya hari ini adalah hari yang cukup membuat kita sebagai pengawal kasus Subang sempat kaget dengan informasi yang kita dapatkan di hari ini, yaitu saudara Abi dibawa dari rumah menuju Polda Jabar dan untuk sementara ini dalam tahanan Polda Jabar. Dan diambil dari rumahnya Abi di daerah Cijengkol sekitar jam 5.30 tadi pagi. Dan informasi yang kita dapat bahwa kuasa hukum dari Abi tidak mengetahui proses pengambilan saudara Abi ini. Saudara Abi adalah, atau Abi Aulia, ini adalah termasuk dari tersangka, yaitu di mana kita tahu tersangkanya yang belum di P21-kan adalah Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Dua lagi yang sudah mendapatkan vonis yaitu Muhammad Ramdhanu dan Pak Yosep. Abi tadi pagi diambil oleh pihak Polda Jabar dan kuasa hukum meluncur ke Bandung dari Jakarta dan sampai di Polda Jabar sekitar jam satuan. Sempat kita wawancara tadi di sela-sela waktu ya bersama kuasa hukum Abi Aulia, yaitu Ibu Sylvia Lombardo atau yang disebut dengan Kak Sil. Ya, tadi informasi yang saya dapatkan, Kak Sil tidak mendapatkan informasi untuk masalah ini, sehingga akhirnya informasi itu didapat dari kliennya, yaitu Ibu Mimin, dan langsung meluncur ke Bandung. Dan sempat masuk ke ruang Krim dan bertemu dengan para penyidik di sana. Ya. Sempat saya menanyakan masalah pertemuan dengan Polda Jabar, yaitu salah satunya memang Kak Asil atau kuasa hukum daripada Abi Aulia menanyakan masalah perihal penangkapan saudara Abi. Ada hal yang ditanyakan masalah surat, apakah sudah ada ditantangani atau belum. Karena kalau misalkan informasinya tadi sempat dengar bahwa ada P21, kalau memang benar sudah P21, pihak kepolisian sudah tidak bertanggung jawab. Artinya bahwa sudah menjadi wewenang atau di bawah pengawasan kejaksaan. Artinya bahwa berkas yang sudah diserahkan kepada kejaksaan dan sudah diterima kalau sudah P21. Artinya bahwa saudara Abi ini sudah ada di bawah pengawasan kejaksaan. Dan saya sempat menanyakan apakah sempat Ibu atau Kak Asil bertemu dengan Abi. Belum sempat bertemu dengan Abi. Ada memang yang diupayakan oleh Kak Asil, yaitu kalau misalkan belum P21, maka akan ada upaya untuk pra-peradilan. Tetapi kalau sudah P21 mungkin tidak akan bisa untuk pra-peradilan. Karena kami tadi sempat ngobrol panjang lebar dengan Kak Asil. Nah, memang ini menjadi perdebatan. Pertanyaannya adalah kenapa cuma Abi yang ditahan, Ibu Mimin dan Arigi tidak ditahan? Ini sebuah pertanyaan. Kenapa? Jadi pertanyaan karena Ibu Mimin, Abi, dan Ari itulah orang-orang yang disebutkan oleh Ramdhanu, penyerta.
karena memang pasal yang disampaikan 340 dan Junto 55 penyerta. Nah, dan mereka adalah penyerta, mereka ada satu paket. Kenapa hanya Abi saja yang ditahan? Saya sempat menanyakan kepada Kasil, kalau tidak salah ada jawabannya adalah satu-satu yang ditahannya. Nah, ini saya juga belum begitu jelas untuk masalah ini, tapi yang sempat waktu itu saya dapatkan informasi seperti itu. Nah, tentu sekali lagi bahwa apakah ini baik atau tidak, ya ada yang mengatakan lebih baik agar tidak menggantung, agar bisa semakin jelas. Seperti itu ya, makanya ini kan persepsi saja sebenarnya seperti itu. Tetapi ada yang menarik, karena tadi di Polda Jabar ya, di satu tempat kita sempat ngobrol-ngobrol di luar off kamera, yaitu saya, Kasil, kemudian juga ada Bang Furi dari YouTuber, juga datang juga saudara Arigi ya, yang maksud saya Arigi datang juga ke Polda Jabar, tentunya mungkin untuk mendampingi ibunya, karena Ibu Mimin hadir di Polda Jabar karena berangkat ke sana bersamaan dengan Abi. Nah, di sela-sela perbincangan banyak sekali informasi-informasi atau kita ngobrol-ngobrol yang saya pribadi mendapatkan informasi-informasi baru. Dan ya informasi-informasi ini cukup buat saya cukup penting, buat saya pribadi ya cukup penting, dan ya sungguh selama ini saya tidak mendapatkan informasi-informasi itu. Menarik. Jadi pertemuan tadi sore itu buat saya pribadi menarik karena ada informasi yang penting-penting. Nah, di samping saya, kemudian Ibu Sylvia atau Kasil, Bang Furi, kemudian Ibu Mimin dan Ari, ada juga beberapa yang hadir. Katakanlah yang hadir ini, di antara semua yang hadir ada perbincangan-perbincangan yang cukup menarik buat saya. Kenapa menarik? Karena artinya saya mencoba untuk menganalisa. Ada beberapa informasi yang membuat saya sempat kaget, membuat saya sempat terhentak dengan informasi itu. Ya, akhirnya saya mencoba menganalisa, apakah mungkin bahwa tersangka yang sudah ditetapkan, yaitu Ibu Mimin, Abi, Ari, juga waktu itu ada Pak Yosef dan Danu. Apakah mungkin, ini sebuah pertanyaan, ini membuat saya sebuah pertanyaan, apakah mungkin ada pelaku lain? Ini sebuah pertanyaan di pribadi saya. Pertanyaan ini untuk pribadi saya. Apakah mungkin? Pertanyaan seperti itu. Tetapi kembali lagi bahwa proses penyelidikan sudah dilaksanakan oleh Polda Jabar, sudah ditetapkan tersangkanya. Seperti itu. Sedangkan kalau misalkan ada pertanyaan, apakah mungkin ada? Ya, sementara proses udah lebih 2 tahun, 3 tahun lebih, proses pemeriksaan sudah jelas, pertanyaan itu hanyalah sebuah pertanyaan yang ya tidak perlu dijawab lah. Itu karena pertanyaan untuk saya pribadi. Tetapi dari obrolan-obrolan yang tadi saya dapatkan, memang ada hal-hal yang menarik yang membuat saya cukup kaget sebenarnya. Cukup kaget. Iya, karena saya akan coba menyatukan puzzle-puzzle di mana apakah ini ada keterkaitan dengan kasus Subang ini. Pasal 1 saya kaitkan dengan waktu timing, misalkan BAP
yang keberapa, kemudian pasal-pasal lain disatukan dengan sikap, body language, karakter, dan lain sebagainya. Saya satukan. Apakah informasi yang saya dapat itu adalah sebuah kekagetan saya yang memang tidak mendapatkan informasi sebelumnya? Ini menarik sebenarnya. Saya bukan tidak mau menyampaikan, tetapi memang inilah yang saya dapatkan informasi di sela-sela saya perbincangan di antara rekan-rekan, termasuk juga kuasa hukum, yaitu Kasil atau Ibu Sylvia. Tetapi sekali lagi, inilah sebuah hal yang buat saya adalah untuk analisa pribadi. Ya, untuk analisa pribadi. Kemudian saya menyatukan pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal inilah yang saya satukan. Artinya coba menerawang, apakah mungkin, sekali lagi, apakah mungkin? Nah, ini sebuah pertanyaan lagi ya. Apakah mungkin? Anda, rekan-rekan, sahabat pasti kesal dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi ya bahwa dari siapapun informasi, ya kita harus open mind, kita harus terbuka ya. Pahit manis ya kita harus terima ya. Apakah itu ada sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita harus terima saja, dan kita bisa meramu itu semua seperti itu. Ya, itulah ungkapan saya atau di malam ini, yaitu pertemuan dengan Ibu Sylvia, kuasa hukum dari Ibu Mimin Abi dan Arigi, atau yang disebut dengan Kasil, juga dengan YouTuber dan yang lain-lainnya. Apakah ini akan berlanjut ke pra-peradilan? Apakah cukup stop di P21? Tentunya kalau memang sudah ada keputusan, maka nanti kita akan lihat. Kalau mereka sampai ke persidangan, maka kita akan lihat nanti pertempuran di persidangan, khususnya adalah pertempuran kuasa hukum Abi, yaitu Ibu Sylvia atau disebut dengan Kasil. Tentunya ya akan melihat dan berperang dengan jaksa penuntut umum. Demikian malam ini, rekan sahabat sekalian, bahwa malam ini atau sore ini tadi saya mendapatkan surprise, atau apa saya sebutkannya ya disebut dengan berita baru lah ya, seperti itu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.